Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gejala itu disertai dengan rasa di sininya tuh di dada sebelah kiri kayak diremes kenceng gitu. Bisa jadi sedang mengalami serangan jantung. Menurut suami saya nggak ada detak jantung. Langsung dia papa saya ke rumah sakit. Dibilangnya saya angin duduk. Belum tahu dulu itu jantung. Ya ampun Mesti, kita sekantor berapa lama coba? Akhirnya bisa ngopi bareng ya. Akhirnya bisa coffee time bareng. Habis biasanya pas kamu udah mau ngopi, aku kayak masih banyak kerjaan gitu. Iya, Gilirannya sibuk banget sih, Bu Iya, Bos. gilirannya kayak, Gi ngopi yuk. Terus kamunya kayak, iya taruh. Tapi taruhnya kayak lama gitu 2 jam. Iya, Lama. coffee time itu seru tahu kan kita ngebahas pertanyaan seputar kesehatan yang masuk ke programnya Ronald sama Tantri di Go Healthy. Oh gitu? Iya. Pas banget tau nggak tadi kan kayak kerjaan udah agak leha-leha gitu kan ya. Terus aku kayak lagi googling gitu gara-gara ada temen yang nanyain, aduh kalau sakit jantung tuh gimana sih ciri-cirinya apa segala emang macam. kenapa dia? Iya, nggak tahu ya pas aku kayak baca-baca email, udah gitu aku ngeliat googling juga. Itu katanya sekarang tuh banyak banget orang-orang yang masih pada muda, tapi udah kena penyakit jantung. Nah itu serem banyak banget loh sih. email yang masuk begitu. Iya kan? Oh, terus udah gitu ada yang bilang juga katanya kalau misalnya nyeri dada sebelah kiri apa kanan ya aku lupa ya. Kenapa Pokoknya emang? kalau nyeri dada aja itu juga salah satu ciri-ciri penyakit kan jantung. Bener nggak sih Gi? Di film-film kan kalau sakit jantung gitu, gitu. Gitu ya, tapi kan bisa juga enggak. Misalnya ada penyakit lain, misalnya apa kayak gitu, asam lambung Iya naik kayak, sih. itu kan juga bisa Nah, sakit ke itu dada. ada Bang Maidon. Nah ini Hai, Bang. nih aslinya bisa jawab. Aduh, ngobrolin apa nih? Iya nih sama Mesti lagi ngobrolin sakit Iya. jantung itu bener nggak? Ciri-cirinya apa tadi? Ciri-cirinya katanya sakit di bagian dada. Bener nggak sih Bang? Sekalian aja nanti jawab pertanyaan seputar jantung coba ya. sekalian aja deh. Tadi Iya. kayaknya katanya ada email dari siapa tuh yang mau di Iya, kita betul. bahas. Iya Ada. sekalian ya. Iya. Nih sekarang emailnya yang pertama dari Permana. Saya sering mengalami keringat di telapak tangan, Oke. telapak kaki, padahal dia lagi di ruangan dingin, lagi di ruangan ber-AC. Permana pernah dengar bahwa hal itu disebabkan karena adanya penyakit jantung. Nah pertanyaannya adalah apakah benar ada kaitannya tangan yang sering keringetan itu sama penyakit jantung? Itu mitos. Oh, Ya, mitos. bahwa tangan berkeringat itu seringkali adalah karena memang ada masalah dan orangnya disebut hiperhidrosis. Oke. Telapaknya berkeringat ya atau telapak kaki berkeringat. Iya. Dan itu ada karena masalah hormonal. Dan bisa karena bawaan. Ya, dari Iya. dulu begitu. Nah, kedua juga bisa aja nih yang kedua nih bisa aja kebetulan Anda yang punya masalah jantung kebetulan punya masalah ini. Oh tangan saya keringetan gini. Jadi cerita itu berlanjut terus-menerus gitu dan menyebar kemana-mana seolah-olah seperti itu. Jadi itu nggak benar. Ya, jadi bahwa kalau memang ada masalah keringatan berlebih atau hiperhidrosis bukan tanda-tanda penyakit jantung. Oke. Itu aja. Ini ada email, katanya gini, saya selalu merasa gelisah, takut, gemetar, jantung berdetak dengan kencang. Nah, dia bilang dada sebelah kiri sering sakit, terus perut sebelah kiri juga sering sakit, sering mual tapi nggak sampai muntah. Kalau sakit, keringat saya bercucuran seperti mandi. Saya juga sering pusing katanya gitu. Kalau berdiri merasa melayang gitu. Apakah yang saya rasakan ini termasuk gejala penyakit jantung atau tidak? Wow, udah sampai Ini dari melayang tuh, anak Bang. Triana, sampai puyeng katanya melayang gitu. Iya. loh. Kalau pertama kali yang saya dengar kalimatnya sering, berapa lama seringnya gitu? Iya. Apakah seminggu ini, ataukah sudah 3 tahun terakhir? Kalau sudah 3 tahun terakhir, mungkin masalah yang mendasarinya adalah masalah kecemasan. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba seminggu terakhir, tadi gejala-gejala disebutkan sama Mbak Mesti seperti itu yang Anda rasakan, kebetulan ditambah misalnya begini, ternyata Anda punya riwayat diabetes, Anda punya masalah hipertensi, Ya. atau Anda ternyata pernah kena riwayat stroke ringan sebelumnya. Gejala itu disertai dengan rasa di sininya tuh di dada sebelah kiri kayak diremes kenceng gitu. Terus kemudian disertai dengan rahang yang kaku, ya kemudian leher yang kaku, Oh ya? lengan kiri yang ada rasa sakit pada ototnya. Mungkin Anda bisa jadi sedang mengalami serangan jantung ringan selama ini udah beberapa waktu terakhir. Nah, itu memang saya sarankan untuk Anda segera ke dokter untuk konsultasi. Nah, Ya. setelah nanti konsultasi ternyata misalnya baik-baik saja, nah disitulah saya sarankan untuk segera mengambil tindakan aktif untuk menjalankan pola hidup sehat. Makan buah 1 hari 3 kali. Oke. Kedua,
udah deh stop makan yang digoreng-goreng deh. Masalahnya kalau misalnya orang-orang kantoran nih Bang, biasa kalau istirahat atau enggak break, masih banyak kerjaan, aduh solusinya adalah makan gorengan. Iya. Betul, Itu betul. yang harus Nah, itu dihindari. dia juga yang saat ini menjadi kendala selain gorengannya kayaknya susah dihindari, itu adalah olahraga ini. Olahraga ini apalagi orang yang kantoran, Iya. itu kadang-kadang cuma punya waktu seminggu 2 kali, Sabtu Minggu. Nah. Sementara kita membutuhkan kesehatan pembuluh darah itu setiap hari. Setiap hari. Setiap hari harus olahraga. Harus olahraga, harusnya. Gini, Kenapa? olahraga. Saran saya olahraga itu seminggu 5-6 kali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis stop, Jumat, Sabtu, Minggu stop. Supaya pembuluh darahnya kebuka. Nah, artinya untuk pencegahan tadi pola hidup sehat, kemudian makan sehat. Nah, untuk Anda misalnya namanya mencegah ya, daripada salah satu yang bisa saya sarankan adalah menggunakan teknologi laser. Teknologi Oke. laser. Nah, teknologi laser itu teknologi yang membantu satu mengurangi kekentalan darah karena dia membuka pembuluh darah sehingga nanti tubuh akan beradaptasi mengisi celah kosong itu dengan menarik cairan sehingga darah bisa lebih encer secara alami. Kedua, teknologi laser itu akan mencegah penggumpalan. Nah, kalau Anda misalnya masih suka goreng nih, Anda sekarang mengalami diabetes, itu biasanya darah mengental dan terjadi penggumpalan. Ya. Nah, penggumpalan sel darah merah itulah yang bisa menyebabkan resiko terjadinya penyumbatan. Iya. Nah, dengan bantuan teknologi laser tadi, penggumpalan tadi bisa kita urai, gula darah bisa dipakai sehingga bisa turun, pembuluh darah terbuka sehingga tensi juga bisa turun, sehingga Anda bisa membantu diri Anda mengurangi risiko penyakit jantung. Dan coba dihitung ya, kalau ternyata nih kayak Mas Sogi nih, 1 minggu cuma bisa olahraga 1 kali. Terus yang 6 kalinya gimana? Yang 5 kali. Sementara kalau misalnya Anda menggunakan teknologi laser itu kan sederhana. Kalau Anda pakai setiap hari, berarti kan bisa 7 hari seminggu Anda pembuluh darahnya terbuka. Oke. Apalagi kalau misalnya Anda pakai 2 kali sehari. Berarti seminggu itu bisa 14 kali pembuluh darahnya terbuka. Artinya apa? Nggak usah pakai hitungan terlalu detail deh. Ya. Dengan demikian, Anda bisa membantu diri Anda mengurangi risiko serangan jantung. Jadi jangan cuma berharap sehat, tapi bertindak sehat. Nah, bertindak sehat. Betul sekali, ada Gitu. usahanya. Selain tadi hidup sehat juga, tapi kalau buat orang-orang yang nggak sempat saking sibuknya atau pekerja kantoran, nah tadi ya ada Pakai solusinya ya, teknologi pakai laser, teknologi gitu. laser gitu. Oh iya, Jadi akan lupa. berasa itu. Kenapa sih? Jadi kemarin udah ngobrol sama Bu Ade. Bu Ade cerita dong pengalaman itu ada masalah kesehatan waktu itu kan Bu Ade ada sumbatan di jantungnya. Oh gitu? Gitu. Eh, Bu Ade boleh tuh. cerita dong bagi-bagi pengalaman sama kita. Mau Boleh kita katanya. telepon aja. Tapi Iya. boleh nggak Mesti yang telepon Bu Ade Yaudah, dulu yaudah, kabarin? aku teleponin. Nggak. Yaudah, Soalnya nomornya aku saya mau kirimin ke aku ya? Iya. Ya udah, mau kirimin. ke toilet dulu. Ya udah, aku telepon Bu Ade ya. Kontakin Bu Ade dulu ya. Iya. Bentar ya Bang Bang ya. Faidal, Iya, tunggu iya. dulu biar sekarang kan bisa ngobrol langsung sama Bu Ade. Dia sempat ngerasain langsung tuh kejadian, jadi gue Telepon bisa aja, nggak ngobrol-ngobrol aku bentar ya. Langsung saya ke rumah sakit, terus dokter bilang ini harus diperiksa. Ya. Terus saya divonis bahwa saya itu pengidap jantung koroner. Halo Bang Paidon. Mas Panji, Mas gimana? Panji, akhirnya ketemu di sini. Iya lo, sempet juga akhirnya bisa ngopi bareng. Bisa ngopi bareng ya kita ya. Iya, Biasanya biasa sibuk sendiri-sendiri. Cogi kemana? Biasanya ada deh. Lab. Udah di sini dicariin. Emang nyusulin Kira Bang Tadi Panji dari panjang juga? toilet umur ke ya. ruangannya dia udah nggak ada, ternyata udah di sini. Oh iya, dia rajin. Tapi sebelumnya gimana? Bu Ade. Ini Oh, Bu Ade. coba tinggal itu aku suruh tunggu bentar nungguin kamu soalnya. Nah, Cepetan. kita telepon sekarang Bu Adenya ya. Sekarang. Jadi ada Bu Ade yang mau menceritakan pengalaman kesehatannya. Pernah ada itu loh, sumbatan di jantung. Oh yang Ibu Adelaide itu ya? Iya. Iya. Bu Ade. Hai, Hai, Bu Bu Ade. Ade. Halo Bu Ade. Hai. Hai Mas Sogi, hai Mbak Messi. Apa kabar Bu? Sehat? Sehat, puji Tuhan sehat. Sehat ya. Dulu waktu dengar kabar ibu sakit ya, waduh nggak kebayang deh ibu yang begitu ceria. Sakit jauh lagi di Manado, kita nggak bisa Iya, nengokin biasa kan waktu energik itu. banget gitu kan. Kalau Bener. saya dapat kabar dari Bu Ade tuh kayak halo apa tiba-tiba dibilang ibu sakit. Aduh, kita sampai kayak Iya. shock banget, nggak percaya juga sih Bu. Terus tiba-tiba kan kita dapat kiriman video tuh. Bu Ade di pantai lagi gini-gini. Udah seger banget Bu. Kan udah bagi-bagi sakit ya bagi-bagi senang lagi. Oh, bagus. Harus Luar bagi-bagi biasa. senang biar semua orang juga semangat. Betul, ya. tapi Iya. Bu Ade, kan kita nelfon Bu Ade pengen ngajak Bu Ade buat cerita pengalamannya supaya yang lain jadi pada tahu. Coba Ibu cerita lagi awal mulanya
Ibu bisa sakit tuh kemarin ketahuannya gimana? Kurang lebih 3 tahun yang lalu saya itu pernah sakit, pingsan, ya. Tapi belum tahu dulu itu jantung. Lagi bangun tengah malam, lagi lihat suami lagi kerja, tahu-tahu udah blok kayak pohon dipotong bawahnya gitu loh, jatuh langsung begitu, tidak ada pakai apa-apa lagi, terus udah langsung nggak sadar. Menurut suami saya nggak ada detak jantung, muka langsung putih gitu. Kebetulan rumah kita itu di Bogor dekat rumah sakit, langsung dia papa saya ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, dibilangnya saya angin duduk, belum tahu dulu itu jantung. Akhirnya ya sudahlah, kan langsung kembali lagi seperti biasa. Terus kira-kira 2 bulan atau 3 bulan kemudian serangan lagi. Nah itu saya sendiri, tapi karena saya sudah tahu bahwa ini ciri-cirinya kan tangan kiri ini kebas-kebas, terus dada seperti ditekan, terus nyeri-nyeri gitu. Kadang-kadang kita kayak fobia, seperti orang ketakutan gitu loh. Langsung saya ke rumah sakit, terus dokter bilang ini harus diperiksa. Terus saya mulailah prosesnya itu pemeriksaan jantung. Divonis bahwa saya itu pengidap jantung koroner. Jantung koroner. Oke. Kemudian waktu itu dikasih obat ya Bu? Ya, dikasih obat. Itu mulai dapat obat pengencer darah. Itu pokoknya apa yang dokter kasih saya minum aja semuanya. Pada waktu itu penyempitannya itu di atas 70%. Dan itu 3 pembuluh darah yang besar. Akhirnya dokter menyarankan untuk di-ring. Dokter juga saranin, pokoknya gaya hidup dirubah total. Saya ikutin semua saran-saran dokter sambil minum obat. Karena saya belum mau di-ring pada waktu itu. Satu saat setelah saya sudah siap, saya pergi ke dokter, dok, saya sudah siap dok. Oh ya, syukur. Kan waktu di kateterisasi itu kan sadar, jadi ngobrol dengan dokter. Nggak lama tahu-tahu saya dengar dokter sudah mulai bilang sama asisten-asistennya, sudah gini loh. Saya tanya, dok, oh udah, perasaan baru ini. Enggak, ibu bersyukur katanya. Penyumbatannya sekarang sudah 50%. Tidak Ibu setelah divonis itu langsung berubah ya gaya hidupnya ya? Gaya hidup dari mulai makanan, udah gitu pola tidur juga, udah gitu pola hidup sehat juga. Ada lagi nggak Bu yang Ibu lakukan? Mungkin yang bisa diberitahukan sama semua orang gitu ya, biar terhindar nih dan juga biar kesehatannya juga bisa lebih baik. Setelah saya beberapa bulan itu saya divonis itu, saya tidak sengaja dipertemukan dengan teknologi laser. Dan saya tetap rutin saya pakai itu, pagi 1 jam, malam 1 jam. Itu saya combine itu yang tadi hidup sehat, makanan sehat, olahraga tidak pernah lupa. Sekarang saya tidak pernah lagi merasakan apa yang saya pernah rasakan dulu. Kalau saya olahraganya itu hanya jalan cepat, Mas Yogi. Sekarang saya sudah lari-lari kecil. Bentar lagi maraton katanya nih ya kan, Bu Ade ya. Oke, Bang Faidon, ini kalau misalnya tadi bilang katanya Bu Ade kan selain menjalani hidup sehat, itu semuanya udah benar dong dengan apa yang Bu Ade lakukan gitu. Ditambah lagi disupport dengan teknologi laser. Tanggapannya Bang Faidon gimana nih? Ya, tadi kita dengar bahwa Ibu Ade 4 tahun yang lalu pernah kena serangan jantung, tapi belum terlalu take action. Coba bayangin. Jadi semua orang kalau tidak mau menjalankan hidup sehat ada risiko seperti itu, ya kan? Nah artinya Anda memilih sekarang mau menjalankan pola hidup sehat sekarang atau nanti kena serangan jantung dulu. Dan tadi kan sudah terbukti Anda dengar sendiri bahwa ketika menjalankan pola hidup sehat, ketika mau memilih makan buah, sayur-sayuran, kemudian menghindari gula, menghindari goreng, dan kemudian juga tetap kontrol dengan dokter. Nah, ditambah tadi menggunakan teknologi laser, maka risiko untuk terjadinya penyumbatan lagi itu sangat berkurang. Jadi Anda bisa tiru caranya, jangan sampai nanti udah telanjur kena serangan jantung, Anda baru mau tiru caranya. Saya sarankan buat Anda, satu keluarga, segera menjalankan pola hidup sehat ini, dan kalau memang bisa
berinvestasi pada teknologi laser, berinvestasilah sekarang. Iyalah, apalagi kan sekarang untuk kita merasakan manfaat dari teknologi laser, ya udah nggak harus jauh-jauh. Sambil kita duduk santai di rumah, atau mau sambil sedikit olahraga ringan, tinggal kita gunakan teknologi laser di pergelangan tangan kita. Karena sudah ada yang namanya dokter laser. Jadi ketika kita gunakan pada pergelangan tangan kiri kita nih, nantinya sinar laser ini dia akan menyinari nadi kita. Jadi aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Akhirnya aliran darah lebih lancar, darah yang kental bisa lebih encer, gumpalan-gumpalan darah yang penyebab penyumbatan atau serangan jantung juga bisa dibantu diuraikan. Jadi ya bisa lebih sehat lagi. Dan enaknya kalau Anda sudah memiliki dokter laser ini, bukan hanya Anda saja yang merasakan manfaatnya, tapi satu keluarga juga bisa merasakan. Tapi aku tuh masih penasaran deh Mas Panji ya, ngedengar kata laser aja gitu ya. Pasti aku mikir kayak, wah ini buat kecantikan nih, biar kulit aku bagus. Aku kan emang rutin nih ngelaser wajah aku kan ya. Teknologi laser ini udah lama ya, dan itu memang ada berbagai macam sumber lasernya. Tapi saya praktis saja, pada saatnya ada teknologi laser yang sudah bisa dibuat portable dan memang dibuat untuk berbagai kepentingan. Pada saat Anda menggunakan teknologi laser itu, kalau dipakai untuk kesehatan pembuluh darah, nah itu tadi dia bisa membantu membuka pembuluh darah, gula darah bisa dipakai karena darahnya lebih lancar, tekanan darah bisa turun, penggumpalan darah berkurang, makanya risiko jantungnya akan berkurang. Nah itu juga sebabnya kenapa sekarang kita sarankan Anda menggunakan teknologi laser itu. Dan Mas Panji buat Bu Ade dan yang pernah mengalami masalah kesehatan seperti Bu Ade, kalau pakai dokter laser jadi menghindari penambahan ring yang dipakai ya mungkin ya. Ketika kita kombinasikan. Jangan lupa bahwa kalau misalnya Anda ingin seperti Bu Ade, ya lakukan seperti yang Bu Ade. Bu Ade kan jaga makanannya itu luar biasa, olahraga setiap hari, konsumsi obat secara rutin sesuai dengan anjuran dokter, dan kemudian kombinasikan dengan teknologi laser 1 hari 2 kali. Mudah-mudahan bisa membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Berarti selain tadi sih pola hidup juga harus diperbaiki, tapi tentunya ini juga bisa membantu mencegah dan juga pemulihan agar lebih cepat. Iya dong. Kalau Bang Maidon suka bilang, perempuan itu cita-citanya kurus, hobinya makan. Iya benar, tapi gimana dong sekarang kayak online makanan tuh banyak banget ya kan, tapi cepat perempuan tergoda. harus waspada loh untuk masalah penyakit jantung ini, karena memang gejalanya bisa lebih sama dan berbeda dibandingkan laki-laki. Nyeri di dada, leher, punggung, leher, dan lengan. Kemudian sakit perut. Ya, nyeri lutut, kaki ya. Kemudian lemes yang nggak bisa dijelasin. Ya, kemudian sesak kayak Bu Ade napas, juga ya. kemudian tadi benar. ada keringat dingin. Nah, sekarang ini namanya pencegahan itu selalu biayanya lebih murah ketimbang pengobatan. Betul. Hasilnya pasti lebih baik ketimbang mengobati. Kalau mengobati toh nanti Anda harus pencegahan juga. Iya. Ya kan? Iya, Udah keburu bayar mahal. Iya. Ya kan, mendingan buat belanja-belanja. Iya. Betul kan? Oke, Bu Ade terima kasih buat Bu Ade ngobrol-ngobrolnya. makasih ya. Sehat-sehat. Terima kasih, Bu Sampai Ade. ketemu. Bu Ade, dadah. Tapi ngomong-ngomong kopi aku habis. Oh, habis. Aku tambah kopi dulu ya. Ntar kita ngobrol lagi, soalnya seru banget obrolannya hari ini nih. Iya. Ingat kata Pasti Bang seru Maidon, lah. Apa? Ya, kopinya oke. tanpa gula. Iya dong, pastinya. Bentar ya. 85% itu terdapat sumbatan. Orang yang kena stroke jangan coba-coba atasi sendiri. Tusuk-tusuk tangannya, jangan. Jadi segera bawa ke rumah serangan. sakit. Lanjut yuk, ngobrol yuk. iya. Ntar Mesti udah Udah datang Mesti ya. Lagi ngomongin aku ya? Iya, GR banget diomongin. Enggak, kita ada urusan kantor. Tapi sekarang kita balik lagi yuk ke pertanyaan yang masuk ke programnya Ronald sama Tandri di Go Healthy. Ya. Ada email dari Temikus. Minggu lalu saya coba medical check up. Setelah saya melihat hasilnya baru ketahuan. Ternyata tensi saya dan gula lumayan tinggi. Tapi anehnya, saya itu tidak merasa apa-apa. Tidak ada genetis juga dari orang tua. Kok bisa ya? Seketika langsung takut karena tensi dan gula tinggi. Kan itu bisa sebabkan serangan jantung kan? Mohon penjelasannya. Kalau Anda bilang nggak ada keturunan, ya kemungkinan kan memang dari gaya hidup. Mungkin Anda punya kebiasaan yang biasa untuk kita orang di Indonesia, yaitu biasa sarapannya nasi, minumnya teh manis. Nanti makan malam biasa ya, nasi biasa. Nanti tengah malam sambil nonton ya,
martabak. Iya. Martabak manis martabak. atau martabak asin ya. Jadi mungkin biasa buat Anda, tapi buat badan Anda nggak biasa. Oke. Itu adalah makanan yang tadi kita karbo, ada gula. Itu menyebabkan peningkatan kadar gula darah, dan goreng dan gula ini kalau kelebihan di dalam badan akan disimpan di badan Anda, dan nanti di badan Anda akan ditumpuk menjadi lemak. Mungkin Anda sudah mengalami kegemukan. Biasanya di atas 30 tahun hormon kita mulai turun, otot kita volumenya makin kecil. Jadi kalau kita makannya sama, berat badan kita bisa naik. Ketika Anda mengalami kegemukan itu, ini menyebabkan tensi Anda naik. Ya. Itu satu. Kedua, kegemukan itu meningkatkan risiko diabetes. Jadi kalau ada kegemukan di sentral, di perut, itu juga meningkatkan risiko diabetes. Orang yang tadinya nggak diabetes, ketika mengalami kegemukan bisa diabetes. Ya. Ya, jadi lemak di perut itu kalau kelebihan bisa menyebabkan diabetes, bisa menyebabkan hipertensi. Mungkin ini yang Anda alami. Mendingan kan dari sekarang kita lakukan perawatan secara berkala dengan pola hidup yang sehat dan Iya. juga dengan memanfaatkan teknologi laser. Satu hari cukup 2 kali saja loh, pagi hari dan juga malam hari untuk menjaga kesehatan kita. Karena dibantu ya sama Betul, teknologi apalagi kalau laser. misalnya malam-malam tinggal pakai bareng-bareng sama intranasal Iya. yang dipakai di hidung itu Iya, loh. iya, betul. Kan fungsinya kan buat melancarkan aliran darah di area kepala. Iya. Ya jadinya ya buat tidurnya lebih enak, sakit kepala, migrain juga bisa dibantu. Tapi yang paling penting apa? Mencegah stroke. Yang kena stroke juga ya dibantu proses pemulihannya. Iya, buat pemulihan juga selain menjaga juga pemulihan. Apalagi kalau dikombinasikan dengan intranasal tadi, Ya. udah lebih enak lah. 1 hari 2 kali kita pakai dokter laser, pagi-pagi kita gunakan yang dokter laser di tangan aja. Ya. Kemudian yang pas malam kita gunakan intranasalnya supaya aliran darah lebih lancar. Terus kan kadang-kadang kan kalau stroke suka ngilu-ngilu ya badannya karena nggak bisa digerakkan ya. Itu kita juga bisa gunakan laser pad, aksesoris tambahan untuk membantu mengurangi rasa nyerinya secara lokal. Jadi kadang-kadang suka nyeri di punggung mungkin atau mungkin di area lutut, tinggal letakkan aja area tersebut juga. Dan akhirnya buat penderita diabetes juga bisa gunakan ini. Kan kadang-kadang ada luka tuh yang suka sulit sembuh ya. Iya, Kita betul. gunakan juga laser pad itu supaya bisa membantu proses penyembuhan lukanya. Oke, Bang Paidon. Ya. Kita harus balik lagi nih ke ruangan. Kesimpulan dulu obrolan kita hari ini nih. Kalau memang ada fasilitas medical check up, Ya. atau Anda memang kepingin lebih sehat, lakukan itu. Ya. Ya, minimal Anda tahu gula darah, kolesterol, trigliserida, asam urat, dan periksa tensi Anda. Kedua, pilih makan yang sehat. Kemudian hati-hati dengan karbohidrat dan goreng. Dari awal kita dengar ceritanya, Iya. ini bermasalah nih, menyebabkan resiko terjadinya serangan jantung, stroke ya. Bahkan pada orang-orang yang tidak ada faktor keturunan bisa bermanifestasi jadi serangan jantung nantinya. Nah, ketiga, olahraga wajib. Harus 5-6 kali seminggu. Dan untuk Anda yang kebetulan memang satu sibuk, kedua mungkin Anda baru pasca perawatan jantung atau stroke atau memang badan Anda lemah sekali ya, atau memang Anda ingin mengcover kebutuhan Anda untuk kesehatan pembuluh darah Anda bisa menggunakan teknologi laser. Take action sekarang juga. Investasilah. Investasi itu nggak pernah rugi kalau Anda lakukan sekarang. Yang rugi adalah kalau Anda tidak berinvestasi dan Anda merisikokan kesehatan Anda dengan mengabaikannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Iya, Waduh, aduh ini sih kan. banyak banget manfaatnya ngobrol-ngobrol kita hari ini ya. Enak kalau coffee time, break Kalau coffee time kantor. pas barengan begini ya. Iya. Tapi sekarang pekerjaan menunggu nih. Harus lagi banget nih. Iya, jadi Iya. terima kasih ya buat Oke. Terima kasih ngobrolnya. juga. Thank you ya, Bang. Thank you Thank you banget loh. Aku juga Selamat masih masuk harus ya. ada ini nih ya. Masih Iya, ada nanti PR, kita masih ada ngobrol-ngobrol PR. Yuk, thank you ya. Terus sama Yuk, mereka. thank you Nanti juga. sampai ketemu lagi Yuk, ya. yuk, bye. Dipersembahkan oleh Metro TV, knowledge to elevate.